Video ini aku bikin khusus untuk dua emiten ini ya, yang dimana saya merasa bubble-nya akan meletus dalam waktu dekat gitu ya. Kenapa kok aku bilang seperti itu? Karena kita hanya melihat by data gitu ya. Dua saham yang tak masuk ini adalah Brand dan PTRO. Nah, meletusnya itu dalam arti ada kemungkinan dia turun dalam waktu dekat gitu ya. Dan kembalinya ke atas gak tahu kapan ya. Tapi yang pasti gini ya, eh brand brand ini kita bahas brand dulu ya. Kita lihat brand ini hanya dari 10 Februari ya sampai Maret 16. Kita lihat broker summary-nya seperti ini kayak gitu ya. Which is nggak baik-baik banget gitu ya. Udah XL-nya top buyer gitu ya. YP-nya top buyer juga kayak gitu ya. Nah, kalau XC di nomor 5 ini aja udah bahaya menurut saya. Kayak gitu. Ya. Dan sisi kanannya tuh mayoritasnya broker asing kayak gitu. Ya. Kemungkinan brand ini kalau saya lihat ada kemungkinan akan dilepas saja kayak gitu. Ya. Dilepas dalam artian apa ya? Mungkin nggak di-maintain lagi sama dia, dibiarin dulu, terjun ke bawah dulu kayak gitu, atau nanti dia udah nggak memaintain, kita nggak tahu. Cuman ini video hanya sekedar warning aja ya. Dan sekali sekali lagi ingat, saya di sini cuman ngasih by data ya. Yang kedua adalah PTRO ya. PTRO ini juga menurut saya agak bahaya. Kenapa? Gini, meskipun kalau dilihat eh, kayak si, kalau nggak salah, Pak Erwin itu kalau nggak salah beli, yang direksinya cuan itu beli PTRO di harga sekian. Cuman kalau lihat broker summary-nya saya nggak terlalu suka, jujur aja ya. Kita cek dari 7 Februari ini aja deh ya. Eh, saya tahu NI-nya gede ya. Cuman saya udah mulai nggak suka waktu dia ada volume yang segitu besar di tanggal 11 Februari sama 14 Maret 2025 ya. Kalau dilihat ini ada kemungkinan bakal arahnya seperti ini ya. Arahnya seperti ini ya. Arahnya seperti ini, jebol ini seperti ini ya, berhenti di sekitar daerah sini ya. Ya, saya gak nakut-nakutin, cuman hanya memberat apa, ngasih warning aja sekaligus edukasi. Karena ini kalian harus hati-hati, volumenya yang segitu besar itu nggak baik banget soalnya, jujur nggak baik banget kayak gitu ya. Terus yang aku mau bahas lagi adalah gini, um, kalau ini ternyata Petronya jatuh, sisanya gimana gitu ya. Ada kemungkinan Petro dan Cuan, nanti Petro ini ada hubungannya sama Cuan, takutnya akan mengalami hal yang sama. Dan setelah saya cek dari tanggal ini juga 7 Februari ya, sampai sekarang broker summary-nya seperti ini. Dan setelah tak pikir-pikir, this is not good lah kayak gitu. Sampai kapan ini kembali nggak tahu ya. Kenapa kok satu hal lagi, kenapa kok hal ini saya sangat concern? Karena teman saya yang biasanya nggak, apa ya, dia tuh nggak interest di dunia saham, nggak tahu selentingan dari mana, nggak tahu dia dengar dari mana ya. Tiba-tiba dia tanya gitu ke saya ya, invest di cuan menarik nggak? Saya langsung kaget gitu. Kenapa kok tiba-tiba ada omongan cuan, apa boleh diinvest gitu ya. Terus setelah saya tanya kembali,
Mungkin kamu habis dengerin podcast tertentu ya. Ya akhirnya dia baru ngaku kalau dia itu dengerin podcast tertentu. Nah, kayak gitu. Dan aku merasa di sini hanya sebagai edukator yang cuman ngasih tahu kalau saya jujur aja menampilkan semuanya itu hanya by data aja lah gitu loh. By data aja, hanya kedepannya nanti kira-kira perkiraannya arahnya kemana, seperti itu ya. Jadi video kali ini khusus membahasnya tentang sahamnya Pak PP. Kalau BRPT gak usah dibahas lah, karena dia tuh LQ45 dan kemungkinan LQ45 itu movementnya akan mirip sama indeksnya. Itu aja sih, kayak gitu ya. Semoga video ini membantu analisa kalian, atau minimal kalian bisa lihat lah kalau misalnya ternyata Petro cuan ini di dalam watchlist kalian gitu ya. Oke, see you in my next video.